Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Malam. Malam itu angin berembus pelan, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang ikut bergerak bersama udara, seperti bisikan halus yang sengaja disembunyikan. Aku baru saja tiba di rumah Mbah Karta, kakek buyut dari garis ayah yang tinggal tak jauh dari area keraton lama di Jawa Tengah. Sudah bertahun-tahun aku tidak menginjakkan kaki di sini, sejak orang tuaku memutuskan pindah kota saat aku masih kecil. Tapi kini aku kembali setelah menerima telepon mendadak dari Pak Dedarto yang bilang, "Lekas Pilang, ada amanah penting dari Mbah Karta. Kamu satu-satunya yang harus menerima." Aku tidak mengerti. Amanah apa? Kenapa harus aku? Dan kenapa nadanya begitu serius sampai membuatku sulit tidur beberapa hari ini? Rumah Mbah masih sama seperti dulu, tua, besar, penuh kayu jati yang menghitam dimakan usia. Bau dupa dan minyak kelapa masih memenuhi udara, bercampur aroma kayu basah setelah hujan. Nyaris tidak ada lampu, hanya cahaya kuning temaram dari lampu teplok di ruangan tengah. Di sanalah aku melihat Mbah Karta duduk bersila, tubuhnya membungkuk, wajahnya keriput seperti kulit kering yang rapuh. Umurnya sudah lebih dari 90, tapi tatapannya masih tajam, terlalu tajam bahkan, seperti bisa menembus dada orang dan melihat apa yang mereka sembunyikan. "Nok, maju," katanya lirih. Aku duduk tepat di hadapannya, jantungku berdegup tidak karuan. Mbah memandangku lama, seolah memastikan sesuatu, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah tua. Waktuku tidak lama, dan ada pusaka keluarga yang harus kamu jaga." Aku mengernyit. "Mbah, pusaka apa?" Mbah tidak langsung menjawab. Tangannya pelan-pelan meraih kotak kayu kecil di sampingnya. Kotak yang terlihat sangat tua, warnanya coklat gusam, penuh ukiran Jawa kuno yang aku sendiri tidak tahu artinya. Saat kotak itu diangkat, udara di sekitarnya terasa berubah, seperti ada hawa dingin tiba-tiba muncul. Mbah memejamkan mata sebelum berkata, "Ini keris peninggalan keraton. Keris yang tidak boleh dibuka, tidak boleh dicabut, dan tidak boleh disentuh sembarangan." Aku langsung merasa merinding. Kenapa tidak boleh dibuka? Karena keris ini punya tuah yang tidak semestinya dimiliki manusia. Bukan tuah kebaikan, tapi tuah dendam. Aku semakin bingung. Dendam siapa, Mbah? Mbah menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Dendam seorang perempuan yang kematiannya tidak pernah diterima oleh tanah maupun langit. Dendam yang masih hidup di dalam keris ini." Ruangan mendadak terasa lebih gelap. Lampu teplok seperti bergetar, cahayanya meredup. Aku tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. "Mbah, masa ya si keris bisa menyimpan dendam? Bukannya itu cuma legenda?" Mbah tidak ikut tertawa, wajahnya justru semakin serius. "Dok, kamu pikir kenapa leluhur kita dulu sangat ketat menjaga benda-benda pusaka? Kenapa keraton punya penjaga khusus, juru kunci yang bahkan harus mengorbankan hidupnya untuk menjaga satu benda? Karena tidak semua pusaka itu benda bati, ada yang berisi sesuatu." Aku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Bulu kuduku berdiri. Mbah melanjutkan, suaranya perlahan melemah, namun semakin menegangkan. "Dulu, di masa perang antar bangsawan, ada seorang perempuan keraton yang mati tidak wajar. Tidak ada yang berani menyentuh mayatnya, tidak ada yang berani menutup matanya. Dia meninggal dengan tubuh masih menggenggam keris ini. Ketika orang mencoba melepaskan, mereka mati satu persatu dengan cara yang sama." Aku menelan ludah keras. "Cara yang sama?" "Mereka ditemukan dengan wajah memutih, mulut menganga seolah berteriak, dan mata yang hilang." Mbah mengusap wajahnya perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang mengambilnya. Aku mulai menyesal datang ke sini. Rasanya dada sesak, udara semakin dingin, padahal jendela dan pintu tertutup rapat. Mbah lalu menyerahkan kotak itu kepadaku. Aku spontan mundur sedikit. "Mbah, aku bukan orang yang tepat. Aku bahkan tidak tahu cara merawat pusaka. Kamu bukan dipilih karena kemampuan. Kamu dipilih karena
Kamu keturunannya. Aku terdiam. Keturunan siapa? Mbah memandangku lama, lalu berkata lirih. Perempuan itu, dia masih punya garis darah. Dan garis itu berakhir di kamu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Seluruh tubuhku dingin. Aku keturunan perempuan yang mati tidak wajar itu. Ndok, jangan kaget. Leluhur kita merahasiakannya agar kamu tidak menjadi incaran. Tapi kini pusakanya harus diwariskan ke pemilik darah terakhir. Jika tidak, dia akan mencarinya sendiri. Dan itu jauh lebih buruk. Aku mulai panik. Mbah, maksudnya perempuan itu, arwahnya masih ada. Bukan cuma ada, dia menunggu. Dia ingin sesuatu yang belum sempat ia lakukan. Sesuatu yang ia titipkan lewat keris ini. Aku memeluk tubuhku sendiri, tangan gemetar. Kenapa harus aku? Kenapa bukan Pak D atau yang lain? Karena hanya darahmu yang bisa menahan kekuatan dendam itu. Yang lain tidak akan sanggup. Aku bahkan tidak bisa bicara. Rasanya seperti dunia runtuh menimpaku. Mbah kemudian memintaku mendekat. Kotak itu digeser ke arahku. Mbah memberi isyarat agar aku menyentuhnya. Saat jariku menyentuh permukaan kayunya, hawa dingin tajam menyengat masuk ke kulitku. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti merayap ke tulang. Aku terkejut sampai menarik tanganku. Mbah, kotanya dingin sekali. Mbah hanya mengangguk. Itu tandanya dia tahu kamu sudah datang. Aku langsung merinding. Dia tahu? Tentu. Arwah itu terikat pada keris. Dan keris itu terikat pada darahmu. Dia pasti sudah melihatmu sejak kamu melangkahkan kaki ke halaman rumah ini. Aku menatap sekeliling ruangan spontan. Entah kenapa terasa seperti ada mata lain yang memperhatikan dari balik bayang-bayang. Mbah lalu berkata, dengar Yondo, larangan paling penting yang harus kamu ingat adalah jangan membuka kotaknya. Jangan pernah mencoba melihat kerisnya. Sekali kamu buka, dendam itu akan bangkit. Aku langsung mengangguk cepat. Baik Mbah, aku janji. Tapi entah kenapa di dalam hati kecilku ada rasa penasaran yang aneh. Rasa ingin tahu yang tidak wajar. Seolah ada suara lembut berkata, buka, lihat aku. Sudah lama aku menunggu. Aku menggeleng keras mencoba menepis suara itu. Namun saat itu juga, lampu teplok tiba-tiba berkedip, lalu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Angin dingin melintas cepat, membuat daun pintu bergetar. Ada suara samar seperti kain panjang diseri di lantai. Dan di tengah kegelapan, aku mendengar sesuatu. Suara perempuan yang sangat pelan, seperti berbisik langsung di telinga. Jangan bawa dia, aku masih di sini. Aku membeku, tenggorokanku kering, tubuhku tidak bisa bergerak. Lampu kembali menyala perlahan, berkelip. Mbak Karta sudah terbaring lemas, napasnya tersengal-sengal. Ndok, cepat, ambil pusakanya. Bawa pergi malam ini juga, dia sudah bangun. Aku meraih pusaka itu dengan tangan gemetar, berat, bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan saat aku memeluk kotak itu, aku mendengar suara lirih dari dalamnya. Suara tangisan perempuan. Dan aku tidak tahu apakah aku masih sanggup menghadapi apapun yang akan datang setelah malam ini.
Perjalanan keluar dari rumah Bhakarta terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Aku membawa kotak pusaka itu di kedua tanganku. Sementara Pak Dedarto berjalan cepat di depanku sambil sesekali menoleh. Wajahnya tegang seperti menahan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Langit malam itu aneh. Bukan gelap biasa. Warnanya seperti kelabu kehitaman. Seolah ada kabut tipis yang mengikuti kami dari belakang rumah. Saat aku melangkah melewati halaman, aku jelas mendengar suara ranting patah. Padahal angin nyaris tidak bergerak. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mengikuti. Aku mencoba tidak menoleh. Pak D membuka pintu mobil dengan tergesa. "Cepat masuk, jangan lepas kotaknya apapun yang terjadi." Suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan panik. Aku masuk dan duduk di kursi belakang. Kotak itu aku pangku, tapi rasanya seperti memegang bongkahan es. Makin lama makin dingin, sampai membuat jemariku kesemutan. Mobil melaju dan aku sempat menatap ke arah Bah. Saat itulah aku melihatnya. Di jendela kamar Bah ada siluet perempuan berambut panjang. Berdiri diam, wajahnya menghadap kami. Rambutnya menjuntai menutupi sebagian besar tubuhnya. Tidak bergerak, tidak berkedip. Aku spontan menunduk dan memeluk kotak itu lebih erat. Aku tidak tahu apakah itu bayangan atau benar-benar sosok yang selama ini terikat pada keris itu. Mobil akhirnya memasuki jalan besar menuju desa. Tapi rasa takutku belum hilang. Banyak hal yang mengganggu pikiranku. Napas Bah yang tersengal tadi, ucapannya bahwa dia sudah bangun. Bahkan suara bisikan dari dalam kotak yang masih terasa jelas di telingaku. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, tiba-tiba Pak D bertanya tanpa menoleh. "Kamu dengar sesuatu dari kotak itu?" Aku refleks memeluk kotaknya lebih erat. "Iya, seperti suara orang nangis." Pak D mengangguk pelan. "Itu tandanya dia tahu darahnya sudah dekat." Aku menelan ludah. "Pak D, sebenarnya siapa perempuan itu?" Bah belum sempat cerita lengkap. Pak D menghela napas berat lalu berkata, "Perempuan itu dulu abdi dalam keraton, tapi bukan abdi biasa. Dia punya kemampuan yang jarang dimiliki orang. Banyak yang bilang dia bisa melihat kejadian sebelum terjadi. Ada juga yang bilang dia bisa berbicara dengan arwah." Aku membeku. Tapi kemampuannya membuat banyak bangsawan iri. Ada juga yang takut. Sampai akhirnya dia difitnah, dituduh menggunakan ilmu hitam untuk membahayakan keraton. Padahal dia cuma ingin melindungi seseorang. "Seseorang?" tanyaku pelan. "Iya, seorang pangeran muda. Leluhur kita juga bagian dari garis itu. Itu sebabnya kamu dipilih." Aku terdiam. Sungguh, aku tidak tahu harus merasa bangga atau takut. Tapi dia mati secara tidak wajar. Dia dibunuh dengan kejam, lalu keris yang ia pakai untuk melindungi diri dipaksa dicabut dari tubuhnya setelah ia menghembuskan napas terakhir. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Aku menunduk, menatap kotak kayu itu. Ada goresan-goresan halus pada sisi kiri kotaknya, seperti cakaran kecil. Kenapa keris itu sampai sekarang harus disembunyikan? Karena arwah yang bersemayam di dalamnya tidak pernah selesai menuntut balas. Kalau keris itu dibuka, dia akan mencari semua keturunan yang pernah mengkhianatinya. Termasuk aku. Tidak. Kamu bukan keturunan yang mengkhianatinya. Justru kamu garis terakhir dari orang yang ingin ia lindungi. Mobil tiba-tiba bergoncang keras, seperti menabrak sesuatu. Pak D langsung menginjak rem. Kami hampir saja terpental. "Astagfirullah," teriak Pak D. "Ada apa, Pak D?"
Aku langsung menoleh keluar jendela. Di depan mobil tidak ada apa-apa. Jalanan kosong. Tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada apapun. Tapi suara seperti pukulan keras tadi jelas terdengar. Pak D, kayaknya kita nggak nabrak apapun. Pak D tidak menjawab. Dia hanya memandang lurus ke jalan. Wajahnya pucat. Dia sudah mengikuti kita. Siapa Pak D? Yang menangis di dalam kotak itu. Seketika lampu mobil berkedip lalu mati. Kami terjebak dalam gelap total. Suara dari luar mobil terdengar jelas. Suara langkah kaki pelan, menyeret, seperti kain panjang yang menyapu tanah. Makin lama, makin dekat.
Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Setelah kejadian di jalan, Pak D langsung mengajakku ke rumahnya. Bukan pulang ke rumahku sendiri. Katanya rumahku terlalu terbuka. Terlalu banyak sudut gelap dan pintu kecil yang bisa membuat sosok itu masuk lebih mudah. Aku tidak tahu apakah itu benar atau cuma cara Pak D supaya aku tidak ketakutan sendirian. Kami melewati halaman rumah Pak D yang besar, khas rumah Jawa dengan pendopo terbuka dan beberapa pohon besar di sisi kiri. Angin malam menyapu rambutku, dingin. Tapi dingin ini berbeda, bukan dingin udara, tapi dingin yang menusuk sampai tulang. Seperti hawa dari tempat yang tidak seharusnya menyentuh dunia. Begitu masuk rumah, Pak D langsung mengunci semua pintu, bahkan yang kecil-kecil sekalipun. Jendela juga dipasangi pengait besi tambahan. Aku mulai sadar, apapun yang mengikuti keris itu dan ingin aku bukan makhluk biasa. Ayo, taruh kotaknya di sini, kata Pak D sambil menunjuk meja kayu besar di ruang tamu. Aku menaruh kotak itu pelan-pelan, dan seperti sebelumnya, kotaknya langsung terasa dingin. Saking dinginnya, meja di bawahnya sampai terlihat berembun. Pak D mendekat, mengusap kotak itu tanpa menyentuh langsung. Dia marah karena malam ini kita berhasil kabur. Dia pasti akan datang lagi, Mas. Suaranya pelan, tapi jelas. Dan biasanya dia akan datang lewat cermin. Aku spontan menoleh ke segala arah. Lewat cermin? Tanyaku kaget. Dari dulu dia suka menampakkan diri lewat bayangan. Waktu masih jadi manusia pun dia disebut sebagai penjaga bayangan keraton. Sekarang dia sudah bukan manusia, dan bayangan adalah jalannya. Aku langsung merapatkan tubuhku ke sofa. Pak D menepuk bahuku. Tenang, Mas, kamu istirahat dulu. Jangan terlalu dekat sama kotak itu. Kalau dia memanggil, kamu jangan jawab. Dan apapun yang kamu dengar nanti malam, jangan menoleh ke arah cermin. Aku mengangguk pelan, meski jujur aja, aku tidak yakin bisa mematuhi itu. Aku masuk kamar tamu. Kamar itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Ada satu tempat tidur, satu lemari, dan satu meja kecil. Namun, mataku langsung tertuju pada satu benda. Cermin besar berdiri di pojok ruangan. Aku langsung menelan ludah. Astagfirullah, kenapa ada cermin di sini? Aku keluar lagi. Pak D, boleh nggak cerminnya ditutup aja? Pak D mengangguk. Betul, bagus kamu sadar. Cermin itu bisa jadi jalan masuk. Ia mengambil kain batik besar dan menutupi seluruh permukaan cermin itu. Sudah, sekarang aman. Aku masuk kamar lagi dan menutup pintu. Tapi begitu pintu tertutup, suasana kamar terasa lain. Seperti ada yang mengintip, seperti ada yang bergerak pelan di balik tembok. Lampu kamar redup sekali. Entah karena memang bohlamnya tua atau karena ada sesuatu yang memakan cahaya itu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, berbaring di kasur. Tapi mataku tidak bisa terpejam. Baru beberapa menit aku mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara duk, duk, duk dari luar kamar. Aku langsung duduk tegak. Suaranya seperti sesuatu mengetuk pelan. Tidak cepat, tidak keras, tapi jelas. Aku pasang telinga. Duk, duk, duk. Pak D, Pak D, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mulai merinding. Suara ketukan itu berpindah dari luar pintu kamar ke arah jendela. Duk, duk, duk. Astagfirullah. Aku menutup mulutku sendiri. Tidak ingin terdengar. Lalu suara itu berhenti. Hening beberapa detik. Aku kira sudah selesai. Tapi kemudian aku mendengar suara lain. Suara nafas. Nafas perempuan. Panjang, dalam, berat,
seperti orang yang baru selesai menangis lama seperti malam. Suara itu bukan dari jendela, bukan dari pintu, tapi dari dalam kamar. Aku spontan berdiri dan menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin tiba-tiba menusuk. Bukan dingin kipas atau AC, ini dingin yang membuat dada sesak. Aku bisa melihat uap dari mulutku setiap kali aku menghembuskan nafas. Lalu, di kamar yang paling gelap itu, kain batik penutup cermin itu bergerak pelan. Seperti ada angin, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Aku terpaku, kaki rasanya menancap ke lantai. Kain itu bergerak lagi. Pertama hanya sedikit, lalu makin jelas, seperti ada seseorang di baliknya, menyentuh dari dalam. Aku melangkah mundur, nafasku tercekat. Jangan buka, bisikku ke diri sendiri. Tapi kain itu seperti ditarik dari bawah. Pelan, sangat pelan. Sampai bagian bawah cermin terlihat sedikit. Hanya sedikit. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Karena aku melihat sesuatu di dalam pantulan itu. 2 kaki pucat berdiri tepat di belakangku. Aku langsung membalikkan badan, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, dalam cermin yang sekarang terbuka setengah, kaki itu masih di sana, tetap di tempatnya. Diam, tidak bergerak. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tidak berani menatap lebih tinggi. Tidak berani melihat apakah di atas kaki itu ada tubuh atau wajah. Tapi cermin itu bergerak lagi. Kainnya ditarik lebih tinggi. Sekarang separuh cermin terbuka dan aku melihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Rambut panjang, kusat, menjuntai sampai tanah. Gaun putih sobek-sobek, tubuhnya sangat kurus, seperti tinggal tulang dibalut kulit. Dan lalu perlahan, sangat pelan, kepalanya menunduk dan wajahnya masuk ke dalam pantulan. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa menjerit, tidak bisa mengalihkan pandanganku. Wajah itu pucat seperti kapur. Mata hitam pekat tanpa bola mata, mulutnya sobek sampai ke pipi. Dan dari mulut itu, darah hitam menetes pelan. Tapi yang paling membuat aku hampir pingsan adalah wajah itu tersenyum. Senyum panjang yang tidak wajar. Dan di balik senyum itu, aku mendengar suara berbisik. Aku sudah menunggumu sejak lama. Cermin bergetar keras. Kain batik jatuh seluruhnya menyingkap sosok utuhnya di dalam pantulan. Aku langsung menjerit, "Pak De!" Pintu kamar terbuka dengan keras. Pak De masuk sambil bawa lampu minyak dan sesajen kecil. Dia langsung menutupi cermin itu dan membentak keras, "Pergi, dia bukan milikmu!" Cahaya lampu minyak menyala terang, membuat bayangan di cermin menghilang perlahan. Tapi sebelum hilang sempurna, sosok itu melihatku dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. Namun aku bisa membaca ucapannya. Aku akan kembali. Dan cerminnya retak. Retakan itu seperti mata yang memandang langsung ke arahku. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Karena baru kali ini aku sadar, bukan hanya keris itu yang membangunkan dia, tapi akulah alasan dia kembali. Dan dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia rasa harus ia miliki. Malam itu, suasananya terasa begitu berbeda sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah Mbah Jati. Angin yang biasanya cuma lewat begitu saja, sekarang seperti punya arah dan tujuan. Udara pun jauh lebih dingin dari biasanya, sampai napas terasa berat. Di langit, bulan sabit tipis menggantung seperti senyum sinis yang lagi menunggu sesuatu terjadi. Dan aku, sayangnya, ada di tengah-tengah semua ini. Sejak keris itu mengeluarkan bau bunga kenanga dari dalam peti, rumah Mbah Jati tidak pernah lagi benar-benar tenang. Ayunan bambu tua yang berada di teras, biasanya diam, kini bergerak perlahan meskipun tidak ada angin. Sesekali terdengar bunyi berderit kecil, seperti ada yang duduk di sana sambil mengayun pelan. Awalnya aku mengira itu cuma efek rumah tua, tapi makin malam, makin jelas suara itu, ritmis, teratur. Seperti seseorang sedang menenangkan diri sambil menunggu waktu yang tepat. Aku duduk di ruang tengah, ditemani lampu sentir kecil yang memancarkan cahaya kekuningan.
Mbah Jati berdiri tidak jauh dariku, menghadap ke arah pintu peti keris yang masih sedikit terbuka. Wajahnya tegang, garis-garis di dahinya tampak jelas, dan dari gerak napasnya, aku tahu beliau sedang menahan sesuatu. Entah itu marah, takut, atau campuran keduanya. Aku sudah bilang dari awal, gumamnya dengan suara rendah, pusaka ini nggak boleh dibuka. Ada janji lama yang harus dihormati. Aku menelan ludah, tapi waktu itu aku cuma penasaran, Mbah. Beliau menatapku, kali ini dengan mata yang memancar ketakutan nyata. Penasaran itu racun, nak, terutama kalau nyentuh urusan yang lebih tua dari umur kerajaan Jawa sendiri. Sebelum aku sempat menjawab, suara ayunan bambu di teras berhenti mendadak, berhenti total. Tidak ada angin, tidak ada pergerakan. Hening. Justru keheningan itulah yang membuat seluruh bulu kudutku berdiri. Naluri manusia tahu, kalau sesuatu yang seharusnya bergerak tiba-tiba diam, berarti ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Tidak lama kemudian, bau kenanga kembali menyebar, lebih pekat dari sebelumnya. Bukan wangi lembut seperti biasanya, tapi wangi yang menusuk seperti dipaksa masuk ke hidung. Bau yang biasanya menenangkan, justru terasa seperti pertanda buruk. Tiba-tiba lampu sentir bergoyang. Api kecilnya menari-nari, lalu meredup, lalu membesar, lalu mengecil lagi. Seolah ada tangan tak terlihat yang memainkan nyalanya. Mbah Jati langsung bersiaga. Ia meraih segenggam garam dan bunga 7 rupa yang sudah ia siapkan sejak sore. Kalau nanti kamu lihat sesuatu, jangan menatap matanya. Aku ingin bertanya, tapi suara berat tiba-tiba terdengar dari luar. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Suara itu seperti helaan napas panjang, sangat panjang, dan rasanya begitu dekat, seperti berada tepat di depan rumah. Ayunan bambu kembali bergerak. Krek, krek. Kali ini lebih keras. Mbah Jati mengangkat tangannya, memberi tanda agar aku tidak bergerak. Tapi jujur saja, bahkan kalau beliau tidak memberi tanda pun, tubuhku sudah terlalu kaku untuk melakukan apapun. Lalu terdengar langkah kaki, pelan tapi jelas. Langkah itu bukan langkah manusia biasa, ritmenya tidak wajar. Seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kain panjang di belakangnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dari celah bawah pintu, aku melihat sesuatu. Bayangan tubuh seseorang yang sangat kurus dengan bentuk aneh pada bagian kepala, seperti rambutnya sangat panjang menjuntai sampai lantai. Bah, bisikku nyaris tanpa suara. Itu siapa? Mbah Jati menggenggam garamnya lebih kuat. Bukan siapa, tapi apa. Tiba-tiba pintu bergetar pelan, seperti ada yang menyentuh permukaannya dari luar. Ketukan lembut terdengar. 3 kali, pelan, penuh kesabaran. Justru terdengar lebih menakutkan daripada benturan keras. Tok, tok, tok. Dia sudah bangun, bisik Mbah Jati. Aku merasa jantungku berpacu seperti hendak pecah. Siapa yang bangun, Mbah? Tanyaku dengan suara bergetar. Mbah Jati tidak langsung menjawab. Beliau menatap pintu itu dengan pandangan kosong, lalu perlahan berkata, penunggu keris itu. Dia pernah jadi penjaga keraton. Dulu manusia, tapi mati dengan cara yang sangat tidak wajar. Sebelum aku sempat memproses kata-katanya, pintu kembali bergetar, kali ini lebih keras. Lampu sentir padam, gelap total menelan seluruh ruangan, kecuali cahaya samar dari bulan di luar yang masuk lewat ventilasi kecil. Tok, tok, tok. Kali ini ketukannya berubah, menjadi lebih cepat, lebih gelisah, lebih memaksa. Aku mundur perlahan, tapi kakiku seperti dibekukan rasa takut. Mbah Jati menaburkan sedikit garam ke arah pintu sambil komat kamit membaca doa. Tapi suara ketukan itu malah berubah menjadi cakaran. Grrrk, grrrk, grrrk. Kayunya hampir terkoyak. Tanpa aba-aba, pintu terhempas terbuka dengan keras. Angin dingin masuk menghantam kami, membawa bau kenanga yang kini bercampur dengan bau tanah basah dan besi, bau darah. Di depan pintu, berdiri sosok yang tidak pernah ingin aku lihat seumur hidupku. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, seperti tinggal tulang dibalut kulit. Tangannya pucat, jemarinya panjang seperti kuku yang tumbuh berlebihan.
dan dari belakang tubuhnya menjuntai kain putih lusuh yang koyak di banyak bagian. Dia berdiri mematung, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya kepalanya yang perlahan terangkat, dan saat rambut di wajahnya bergeser sedikit, aku melihat matanya. Bukan putih, bukan hitam, tapi merah kusam seperti bara yang hampir padam. Aku hampir menjerit, tapi suara itu tercegah di tenggorokan. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, lalu mulutnya terbuka perlahan, bukan seperti manusia membuka mulut, tapi seperti luka yang sobek. Suara tangis lirih terdengar, pelan, sangat pelan, namun menusuk seperti jarum. Mbah Jati menghampiriku dari samping, menarikku ke belakang sambil berteriak, "Jangan tatap matanya, itu kuntilanak penjaga keris, dia datang menagih janji." Kami mundur, tapi sosok itu melangkah masuk. Gerakannya tidak seperti berjalan, melainkan seperti melayang, tapi tetap menyentuh lantai. Dengan setiap langkahnya, lampu, benda, dan udara di ruangan itu terasa bergetar. Tangis lirihnya berubah menjadi suara parau yang menyayat telinga. Matanya menatap lurus ke arah peti keris. Dan saat itulah aku sadar, dia datang tidak hanya untuk menakut-nakuti, dia datang untuk sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari itu. Dia datang karena peti keris itu sudah dibuka, dan aku yang membuka peti itu. Tangis kuntilanak itu memenuhi seluruh ruangan seperti gema dari tempat yang sangat jauh, tapi sekaligus terasa tepat di telingaku. Suaranya semakin keras, berlapis-lapis, seperti ada banyak suara lain yang ikut menangis di baliknya. Tubuhku gemeteran hebat, lututku serasa mau runtuh kapan saja. Tapi mata sosok itu, yang merah kusam seperti bara hampir padam, terus menatap peti keris yang terbuka di belakangku. Mbah Jati berdiri di depanku, mencoba menghalangi jalan si kuntilanak, meski tubuhnya sendiri terlihat goyah. "Kamu datang untuk apa?" serunya dengan suara parau. "Janji itu sudah lama berlalu. Kamu seharusnya sudah tenang." Kuntilanak itu berhenti, tangisnya mereda sedikit. Lalu kepalanya miring ke samping dengan gerakan patah yang tidak manusiawi. Dari bibirnya yang sobek, keluar suara serak seperti seseorang yang bicara sambil menahan amarah berabad-abad. "Janji belum ditepati." Setiap kata terdengar seperti diseret keluar dari kedalaman kubur. Aku menelan ludah, tubuhku kaku seperti batu. "Mbah, janji apa?" bisikku ketakutan. Mbah Jati tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap tegar. Dengan suara tercekat, ia pelan berkata, "Janji ini bukan janji kamu, bukan pula janji saya. Ini janji leluhurmu, nak." Dadaku langsung terasa sesak. "Leluhurku?" Mbah Jati mengangguk. "Leluhurmu pernah jadi abdi keraton. Ia diberi amanat untuk menjaga keris ini, dan sebagai imbalannya, sang penjaga yang sekarang berdiri di depan kita dijanjikan satu hal." Kuntilanak itu bergerak beberapa langkah lebih dekat. Kuku panjangnya menyeret lantai kayu dan meninggalkan goresan yang menghitam. Rambutnya berkibar halus meski tidak ada angin. Dijanjikan untuk dipulangkan. Aku tidak mengerti. Dipulangkan kemana? Mbah Jati menatapku, kemudian menatap makhluk itu, lalu berkata, "Arwahnya tidak pernah dimakamkan dengan layak. Dia mati karena difitnah dan dibunuh sebagai pengkhianat, padahal dia justru mati saat melindungi keris." Jantungku berdetak keras seperti mencoba keluar dari tubuhku. Kuntilanak itu kembali menatap peti keris sambil mengangkat tangannya yang kurus pucat. Dari jari-jarinya menetes cairan hitam yang jatuh dan menguap sebelum menyentuh lantai. "Pulang, pulang," bisiknya. Mbah Jati langsung menarikku dan memaksa tubuhku berlutut. "Kalau ingin selamat, kamu harus bicara. Kamu sebagai keturunan penjaga keris ini, kamulah yang bisa menyelesaikan janji itu." Aku menahan nafas. Rasanya tenggorokanku terkunci oleh rasa takut. Tapi Mbah Jati mendorongku sedikit ke depan. Kuntilanak itu memperhatikan setiap gerakanku. Arwah itu hanya beberapa langkah dariku. Bau kenanga dan tanah basah semakin menyengat, membuat udara seperti dipenuhi aroma kematian yang menggantung. Apa yang harus aku lakukan?" tanya aku terbata-bata. Mbah Jati menyodorkan keris itu ke tanganku. Dinginnya menusuk kulit seperti besi yang baru keluar dari udara malam. Tanganku gemetar hebat. Keris itu berat, tapi bukan berat fisiknya. Berat karena beban masa lalu yang menempel di dalamnya.
Kuntilanak itu perlahan mengangkat wajahnya. Rambutnya terbelah sedikit memperlihatkan seluruh matanya yang menyala redup. Tepati janji. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengucapkan apa yang Mbah Jati bisikan. Dengan nama leluhurku, aku memulangkan kau ke tempat yang seharusnya. Semoga kau menemukan jalan pulang dan tidak lagi terikat pada dunia ini. Suara tangisku tercekat, tapi aku memaksa lanjut. Aku menutup janji lama yang belum ditepati ini. Sekarang, hening. Sangat hening. Lalu, angin dingin menghantamku begitu kuat sampai aku hampir terjatuh. Keris di tanganku bergetar hebat, memancarkan hawa panas yang kontras sekali dengan dinginnya udara. Kuntilanak itu menjerit. Jeritan yang begitu tajam, panjang dan menyayat sampai rasanya udara di dalam rumah bergetar. Suara itu bukan sekedar jeritan marah. Ada rasa lega, sedih dan beban yang akhirnya dilepaskan setelah ratusan tahun. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca pecah yang disinari cahaya. Retakan kecil muncul di tangannya, di dadanya, di wajahnya. Rambutnya terangkat oleh angin yang tidak ada sumbernya. "Terima kasih," bisiknya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak terlihat menakutkan, melainkan sangat lelah. Arwah itu perlahan memudar, bagian demi bagian, sampai hanya sisa bayangan putih yang berputar pelan, lalu lenyap. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, hanya keheningan dan bau kenanga yang perlahan menghilang. Aku jatuh terduduk, napasku tercekat. Keris di tanganku kini hanya terasa seperti besi tua biasa, tanpa hawa apapun. Mbah Jati duduk di sampingku, matanya berkaca-kaca. Akhirnya selesai, janji itu akhirnya ditepati. Aku memandang peti keris yang kini kosong. Ada rasa lega, tapi juga rasa sedih yang sulit dijelaskan. Seolah aku baru saja melupaskan seseorang yang sudah lama menunggu. Beberapa hari kemudian, Mbah Jati menguburkan keris itu di tempat khusus, lengkap dengan doa-doa yang harus dibacakan. Tidak ada gangguan lagi, tidak ada tangisan, tidak ada langkah kaki di malam hari. Semuanya kembali normal. Tapi sampai hari ini, setiap kali aku mencium wangi kenanga lewat tanpa alasan, bulu kuduku selalu berdiri. Karena aku tahu, ada arwah yang akhirnya pulang setelah ratusan tahun menunggu. Dan dia pulang karena aku membuka janji yang seharusnya tidak pernah terbuka. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.